Pemirsa, keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Isu reklamasi semakin kuat dengan adanya temuan bahwa kawasan yang dikelilingi oleh pagar laut telah berstatus hak guna bangunan yang telah viral di media sosial. Personil gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan kembali membongkar pagar laut yang membentang di perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal baik dari TNI AL, KKP, nelayan dan juga kendaraan amfibi dari pasukan marinir. Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan aktivitas ilegal di wilayah laut dan menjamin nelayan kembali melaut tanpa halangan. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menegaskan Komisi 4 DPR RI akan terus mengawal proses penerbitan pagar laut ini. Pak Menteri ATR BPN bahwa pagar laut ini akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden. Kemudian mengenai sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini akan dilakukan bertahap dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 hari. Sebelumnya pembongkaran pagar laut ini dihentikan sementara, namun pada Senin kemarin KKP dan Kasal sepakat untuk bongkar pagar laut setelah Presiden Prabowo menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas karena telah menimbulkan polemik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ke seluruh institusi penegak hukum termasuk TNI untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lahan dan hutan. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Sebelumnya viral di media sosial X bahwa wilayah laut Tangerang yang dipagari dengan bambu sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN.go.id, salah satu wilayah pesisir yang masuk dalam kawasan terpagari dengan bambu di Kabupaten Tangerang adalah Desa Pohon. Gambar dengan bidang warna kuning menunjukkan bahwa bidang ini adalah wilayah pesisir pantai yang sebagian besar masih berupa laut, namun yang sudah bersertifikat hak guna bangunan. Dan ketika kami mencoba mengklik salah satu bidang kuning ini, maka keterangan yang muncul adalah hak guna bangunan.
Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut. Nusron menyebut penerbitan ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Pertanyaan siapa di balik keberadaan pagar laut mengemuka setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu angkat bicara di media sosial. Bahkan ia pun turut aktif membongkar pagar laut di perairan Tangerang. Para oligarki kalian tiada. Kalian boleh merampok negara, menyiksa rakyat. Dalam podcast Slider Channel TV, Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono menyebut Said Didu memiliki kepentingan atas lahan di kawasan pagar laut. Nono mengatakan bahwa Said Didu mencoba menawarkan lahannya kepada Agung Sedayu, namun tidak terjadi kesepakatan harga. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Diangkatlah beberapa kasus mungkin. Meskipun saat ini pagar laut telah dibongkar, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik, pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap melaporkan 7 nama diduga dibalik kepemilikan pagar laut ke Barreskrim Polri. Salah satunya adalah Agung Sedayu, milik Sugianto Kusuma alias Aguan, dengan melampirkan berbagai bukti terkait. Setidaknya kami menemukan ada 7 nama ya. 6 warga, yang 1 adalah swasta. Kemudian PT Agung Sedayu, ada dulu viral itu ada pekerja bambu ya yang sedang mengerjakan pemasangan, ditanya sama warga, ini dari mana? Ini apakah dari Agung Sedayu? Dijawabnya iya. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling. Ya, sudah atas nama beberapa orang. Masyarakat masih menunggu siapa sebenarnya dalang dibalik pembangunan pagar laut yang menuai polemik. Tim Liputan iNews melaporkan.